Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dan Syakir dengan NPM 2275338 dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai paket tracer yaitu 2.9.1 tentang basic switch dan end device configuration. Oke, sebelumnya kita masuk ke user profile menggunakan nama dan email kita. Oke, jika sudah kita lihat di sebelah kiri di sini ada beberapa requirements atau yang harus kita kerjakan. Pertama di sini yaitu use a console connection to access at switch. Itu artinya kita harus mengoneksikan switch dengan end device, yaitu menggunakan kabel konsol. Di sini kita klik masuk konsol, kemudian di sini kita klik dengan RS232. Yang sama di end device yang kedua yaitu kita klik RS232 dan kita klik switchnya yaitu dengan konsol. Oke, setelah itu kita name class A dan class B switch. Kita memberi nama switchnya dengan nama kelas A dan kelas B. Oke, kita klik pada end device yang pertama, kemudian ke desktop, lalu ke terminal. Nah, di sini sudah ada bits per secondnya, sudah ada data bits, ada stop bitsnya. Ini biarkan saja, kita langsung oke. Kemudian, nah di sini yang pertama kita masuk ke enable. Nah, enable kita di sini sudah masuk ke privilege mode. Oke, selanjutnya konfigur terminal, kemudian buat hostname yaitu kelas A. Oke, kemudian kita exit dan kita exit lagi. Nah, di sini sudah berganti namanya dari switch menjadi kelas A. Tapi di sini kita akan menambahkan password untuk sebelum masuk ke dalam konsolnya. Nah, di sini kan kita lihat langsung masuk ke dalam kelas A. Maka kita akan menambahkan password. Pertama dengan kita masuk ke enable lagi. Kemudian config terminal, lalu ketikkan line console 0. Nah, di sini kita membuat password. Di sini kita disuruh membuat use the 8UBRU password for all lines. Nah, kita di sini suruh membuat passwordnya menggunakan ini 8UBRU. Oke, kemudian login, kemudian exit lagi. Nah, sudah terlihat di sini kita sebelum masuk kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan. Nah, oke, selanjutnya kita enable.
Nah, selanjutnya kita akan membuat password untuk ke dalam mode privilege. Di sini kan ketika kita mengetikkan enable, maka dia akan langsung masuk ke dalam mode privilege. Tapi kita di sini akan menambahkan passwordnya agar tidak ada yang bisa masuk kecuali yang mempunyai password. Oke, selanjutnya nah, di sini kita menggunakan use the C9WRE secret password. Oke. Oke. Kemudian kita exit lagi. Nah, kita masukkan Nah, terlihat di sini ketika kita mengetikkan enable, maka kita harus memasukkan password yang telah kita buat tadi. Oke. Password telah kita buat. Selanjutnya kita akan melihat password yang telah kita buat. Ketikkan show running config. Nah, di sini terlihat password yang telah kita buat, yaitu enable passwordnya ini. Selanjutnya di sini ada juga line console 0-nya, passwordnya ini. Nah, oke, sudah terbuat passwordnya. Selanjutnya kita akan membuat password rahasia. Jika kita merasa password yang kita buat tadi tidak aman atau mudah untuk di hack atau diambil oleh seseorang, maka kita bisa membuat password rahasia dengan cara masuk ke konfigur terminal, kemudian tekan enable secret. Nah, sesuai dengan password yang akan kita ubah. Oke, kita exit. Nah, di sini ketika kita mengetikkan enable, maka kita harus memasukkan password yang kedua jika kita sudah membuat secret password. Selanjutnya kita akan mengenkripsi atau menyimpan password yang telah kita buat. Kenapa sih kita harus mengenkripsi atau menyimpan agar password yang kita buat tadi tidak terbaca lagi ketika kita melakukan show running? Oke. Coba kita
kita coba show running config. Nah, oh iya, di sini kenapa enable passwordnya tidak terbaca, karena kita sudah membuat password rahasia atau enable secret. Dan di sini juga password line konsolnya sudah tidak terlihat. Setelah itu kita akan membuat kata peringatan sebelum kita masuk. Dengan cara kita ketikkan konfigurasi terminal lagi, kemudian banner mode, kita ketikkan hanya yang memiliki password yang boleh masuk. Kita kasih tanda seru. Oke, kita exit. Nah, sudah terlihat pada halaman awal kita sudah membuat kata peringatan, yaitu hanya yang memiliki password yang boleh masuk. Nah, kita masukkan kembali passwordnya, yaitu kita masukkan enable-nya yaitu C9. Oke. Selanjutnya di sini kita telah melakukan enkripsi, kita kemudian telah melakukan konfigurasi atau membuat kata peringatan. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi addressing for all device according to the addressing table. Di sini kita akan mengkonfigurasi alamat untuk device. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam ini Oke, selanjutnya kita ketikkan interface line 1. Sepertinya ada yang salah, kita ketik ulang interface line 1. Oke, di sini kita masuk ke konfigur terminal, kemudian kita ketikkan interface dan 1. Oke, jika sudah kita masukkan IP address, yaitu sesuai dengan yang ada di sini. Dan yaitu 128.107.2.0.10 itu 128.107.20.10. Kemudian subnet maxnya itu 255.168.168.
255.255.0. Oke, kemudian 0 shutdown. Oke, kita exit. Oke, jika sudah, kemudian kita akan save konfigurasi, yaitu dengan cara kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian ketikkan copy Oke, kemudian di sini kita akan meng-save dan memverifikasi konfigurasi yang telah kita buat. Cara copy running config startup config. Oke, ini kita telah men-save konfigurasi yang telah kita buat. Kemudian kita silang. Selanjutnya kita masuk lagi, kemudian kita pilih desktop dan IP configuration. Di sini kita masukkan IP untuk end device yang pertama, yaitu atau student 1. Di sini IP-nya 128.107.20.25. Kita masukkan 128.107.20.25. Kemudian di sini subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Ini kita sudah melakukan pada end device dan switch yang pertama. Kemudian kita ulangi pada end device dan switch yang kedua. Itu pertama, di sini kita telah melakukan koneksi konsol, kemudian mengubah nama ke desktop, masuk ke terminal. Oke. Enable. Di sini kita mengubah namanya menjadi kelas B. Oke, kemudian exit. Kemudian sama seperti pada kelas A, di sini kita akan membuat sebuah password sebelum memasuki kelas B. Passwordnya kita di sini akan menggunakan password yang sama seperti pada kelas A. Oke, di sini password sebelum masuk ke kelas B sudah jadi.
Kemudian kita membuat password untuk memasuki enable atau privilege mode. Nah, di sini kita memasukkan password yang telah kita buat. Oke, setelah kita membuat password, selanjutnya di sini kita melihat apakah password yang kita buat barusan sudah ada atau belum. Di sini dapat terlihat yaitu enable passwordnya ini C9WRE. Kemudian di sini ada internet fast 0 sampai dengan internet fast 24. Kemudian di sini juga ada line console dengan passwordnya yaitu ini 8UBRU. Kemudian jika kita merasa password yang kita gunakan tidak aman, maka kita bisa menambahkan password rahasia atau secret password. Dengan cara kita klikkan enable secret. Oke, exit. Nah, di sini kita masukkan password rahasia atau enable secret yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya setelah kita membuat password rahasia, kita akan enkripsi atau menyimpan password. Tapi sebelum itu kita akan lihat kembali. Nah, di sini kenapa enable password masih terlihat, sedangkan enable secretnya sudah tidak bisa terbaca. Tetapi line console nya masih terlihat passwordnya karena kita belum menyimpan atau menenkripsi password yang telah kita buat. Oke. Nah, setelah kita enkripsi dan kita simpan, maka enable password sudah tidak terlihat lagi. Kemudian
password pada line konsol juga sudah tidak terbaca lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat kata peringatan sebelum kita masuk ke dalam kelas B. Oke, kemudian kita exit. Nah, sebelum masuk di sini kita sudah membuat kata peringatan, yaitu jika tidak punya password tidak boleh masuk. Oke, berarti yang tidak mempunyai password dilarang masuk. Oke, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi plan yang kedua. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu yang kelas B 128.107.20.15 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Down. Oke. Selanjutnya setelah itu kemudian kita enable. Kemudian kita save konfigurasi yang telah kita buat. Oke. Selanjutnya kita klik X. Kemudian kita masuk ke device yang kedua, kemudian masuk ke dalam ipconfig, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 128.107.20.30. Dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita lihat di sini ternyata sudah terchecklist semua atau konfigurasi kita berhasil semua. Atau jika kita ingin mengeceknya, kita dapat juga menggunakan terminal. Jika
jika kita ingin mengeceknya, kita dapat juga menggunakan command prompt, kemudian ring dan masukkan IP address yang ingin kita coba. Oke, di sini dia memunculkan reply form, maka di sini artinya IP address yang kita masukkan telah terkoneksi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.